Setelah kekalahan pertama yang memilukan bangsa Israel merasa putus asa, hati mereka tawar seperti air. Namun, di tengah keputusasaan itu, Tuhan berbicara kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati." Firman-Nya, "Bawalah seluruh tentara dan majulah ke Ai, ketahuilah. Aku telah menyerahkan Rajai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya ke dalam tanganmu." Tuhan tidak hanya memberikan janji kemenangan, tetapi juga strategi yang jitu. Kali ini, Yosua tidak akan mengandalkan kekuatan semata, ia akan menggunakan taktik penyergapan yang cerdas. Yosua memilih 30.000 pahlawan yang gagah perkasa dan mengutus mereka pada waktu malam. Sebagian besar pasukan ini akan bersembunyi di sebelah barat kota Ai, di antara Betan dan Ai. Mereka adalah kunci dari seluruh rencana ini. Tugas mereka adalah menunggu dalam keheningan, siap menyerbu saat kota itu kosong. Keesokan paginya, Yosua dan sisa pasukan Israel maju mendekati gerbang kota Ai, seolah-olah mengulangi serangan mereka yang gagal sebelumnya. Rajai dan seluruh rakyatnya melihat barisan Israel yang lebih kecil, langsung merasa di atas angin. Dengan sombongnya, mereka berpikir, mereka lari dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Tanpa ragu, seluruh tentara Ai keluar dari kota untuk mengejar Yosua dan pasukannya. Mereka tidak menyisakan seorang pun untuk menjaga kota, bahkan pintu gerbang pun dibiarkan terbuka lebar. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Yosua dan pasukannya sengaja memancing tentara Ai semakin jauh dari kota, menuju padang gurun. Ketika jarak sudah cukup jauh, Yosua mengangkat tombak yang ada di tangannya ke arah kota Ai. Itu adalah sinyal yang telah disepakati. Pasukan penyergap yang telah bersembunyi semalaman segera bangkit dari persembunyian mereka. Dengan cepat, mereka menyerbu masuk ke dalam kota Ai yang tak berpenghuni dan langsung membakarnya. Asap tebal yang membumbung tinggi ke langit menjadi pemandangan yang mengerikan bagi tentara Ai. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat kota mereka dilahap api. Kepanikan pun melanda jalan untuk kembali tertutup, dan di depan mereka, pasukan Yosua yang tadinya berpura-pura lari, kini berbalik untuk menyerang. Tentara Ai terjebak di tengah-tengah. Dari depan diserang oleh pasukan Yosua, dan dari belakang oleh pasukan penyergap yang keluar dari kota yang terbakar. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada yang bisa lolos. Pertempuran itu menjadi pembantaian total. Seluruh penduduk Ai, laki-laki dan perempuan, tewas hari itu. Israel meraih kemenangan mutlak sesuai dengan firman Tuhan. Raja Ai ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke hadapan Yosua. Setelah seluruh pertempuran usai, Yosua memerintahkan agar raja itu digantung pada sebuah pohon sampai petang. Menjelang matahari terbenam, mayatnya diturunkan dan dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Di atasnya, mereka menumpukan timbunan batu yang besar sebagai tanda kekalahan yang abadi. Setelah kemenangan besar ini, Yosua tidak larut dalam perayaan. Ia memimpin bangsa Israel ke Gunung Ebal, tepat seperti yang diperintahkan Musa sebelumnya. Di sana, Yosua mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan, Allah Israel. Mezbah itu dibuat dari batu-batu yang tidak dikerjakan dengan alat besi. Di atas mezbah itu, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan di hadapan seluruh umat Israel. Yosua menuliskan salinan hukum Musa pada batu-batu itu, menegaskan kembali perjanjian mereka dengan Tuhan. Kisah kejatuhan Ai bukan hanya cerita tentang strategi militer, tetapi juga tentang ketaatan, penebusan setelah kegagalan, dan janji Tuhan yang selalu ditepati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa terberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.